Oke, selamat datang kembali di Top Des Podcast Kesahan Desa. Kali ini kita bakal kisah tentang programnya Carangan Masyarakat. Carangan Masyarakat ini menyangkut banyak hal. Kita bakal membahas tentang hal-hal yang bersangkutan dengan masyarakat dan hal-hal yang dan mengundang seperti tokoh masyarakat, kepala desa, sekretaris desa, semuanya yang berhubungan dengan pembangunan pengembangan yang ada di Desa Lewanduri Ulu. Eh, dan kali ini saya sudah mengundang Bapak Kepala Desa kita, Bapak Muhammad Arsyad, yang memang beliau ini orang yang humble, orang yang masih memiliki jiwa muda dan semangat yang sangat membara sekali untuk membangun desa kita ini. Ya, kita sambut saja langsung Bapak Kepala Desa kita. Silakan Pak Arsyad, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, Bapak ini Pak Kades kita ya, Kepala Desa kita yang memang beliau ini punya sangat banyak visi dan misi untuk membangun desanya. Salah satunya adalah meningkatkan pelayanan publik di masyarakat seperti contohnya digitalisasi desa di sini. Nah, gimana nih Pak tentang pengembangan yang ada di Desa Lewanduri Ulu nih? Apalagi kan Etam nih Etam pakai bahasa santai Pak ya, bahasa kutai nih Bapak. Jadi mungkin pertanyaan pertama saya di sini, bagaimana Pak pengembangan terakhir Desa Lewanduri Ulu dalam beberapa tahun terakhir nih? Kita kan sudah menjabat kurang lebih 4 tahun Pak ya? Jalan 4. Jalan 4. Nah, bagaimana nih Pak pengembangan terakhirnya nih Pak? Oke, terima kasih Mas Rizky atas kesempatannya pada malam ini. Kita kembali bisa bersua dalam acara podcast yang diinisiasi oleh anggota Karang Taruna. Ya, Pak. Saya sekaligus kepala desa, apresiasi sekali. Ya, mengenai perkembangan desa semenjak saya menjabat di akhir 2019 kemarin. Kita memang sebelum saya menjadi kepala desa kita sudah mempunyai visi dan misi. Tentunya salah satunya adalah bagaimana meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dan tentunya peran pemuda. Dan salah satunya juga program kita adalah digitalisasi desa. Digitalisasi desa. Tentunya digitalisasi desa ini memang ini ranahnya anak-anak muda. Bagaimana? Ya, anak-anak ada era milenium lah bahasa Etam nih kan. Ya, milenial ya, orang ya milenial lah bahasa kan. Ya, apalagi saat ini nih Etam nih kan, desa Etam nih kan saat ini sudah berada dalam masuk destinasi IKN dan tentunya suka tidak suka kedepannya tantangan tuh semakin banyak ya kan kedepannya. Ya tentunya kemarin awal-awal saya menjabat tuh kemarin ya banyak memang yang ada saya rubah, ya bukan saya mengatakan yang dulu tidak baik, tidak, artinya kita meningkatkan sesuatu yang sudah baik menjadi lebih baik. Ya kan, tentunya dengan adanya reformasi lah ya. Kemarin ya perubahan ya, reformasi itu terlalu vulgar terlalu agak gini Pak. Agak-agak kenceng gitu ya. Ya artinya seperti itulah artinya. Jadi kemarin saya alhamdulillah kemarin didampingi oleh Pak Sekdes juga. Artinya kemarin kami membuat konsep bagaimana suasana pelayanan ini dirubah, tidak lagi dengan bahasa kita tuh jadul lah ya. Karena desa ini identik dengan orang, mungkin pola pikir orang kalau ke kantor desa ini yang dihadapi aparaturnya orang tua, gitu, kemudian mesin tik ya kan. Artinya ya jadul lah. Jadi kemarin kita rubah mindset itu, bagaimana juga pelayanan masyarakat juga kita rubah, bagaimana mereka pertama senyaman mungkin datang ke kantor desa, senang, dan juga pelayanan semakin cepat. Dan tentunya arah digitalisasi desa yang artinya kita tuju. Dan sebelum itu juga kami membuat konsep bagaimana ruangan-ruangan tertata. Tentunya kami banyak melihat juga kantor-kantor pemerintah yang lain ya kan, kita sering silaturahmi sambil melihat perbandingan. Nah, di awal-awal memang kita agak sulit kemarin karena memang di awal saya menjabat itu tiba-tiba badai Covid melanda. Pas Covid. Nah, itulah artinya memang baru beberapa bulan waktu itu saya menjabat Covid melanda dan anggaran itu banyak terpangkas dan semua fokus pada penanganan COVID-19. Ya alhamdulillah dalam
hampir 2 tahun ya kemarin kita itu, yang 1 tahun pertama tuh yang agak kita Berat, Pak, ya? berat, melewati masa-masa sulit, artinya bisa dikatakan masa-masa sulit bagaimana kita fokus menangani badai COVID-19 yang kemarin juga ada beberapa warga kita juga yang menjadi korban. Ya tentunya kami juga fokuslah untuk penanganan tersebut. Tapi ya kami tidak artinya berpaku kepada anggaran dana desa saja. Ya alhamdulillah kami melalui inovasi-inovasi dengan Pak Sekdes, saya berserta rekan-rekan yang lain, Kaorkasi dan dukungan tokoh-tokoh masyarakat, kita menjalin komunikasi ya, dengan beberapa OPD dan kemudian para anggota DPR agar kiranya program-program yang tidak bisa menggunakan dana desa karena adanya COVID-19 kemarin, karena sebagian besar dana kita itu kemarin beralih untuk penanganan COVID ya. Jadi saat COVID itu melanda kan di awal-awal penjabat Pak ya, Iya. awal-awal menjabat. Bagaimana progres pembangunan desa pada saat itu? Ya memang Kendala atau ya memang secara kasat mata waktu itu banyak program-program kegiatan kita yang sudah dianggarkan, sudah kita rancang melalui musyawarah, itu semua dialihkan. Dialihkan. Tetapi ya alhamdulillah tadi saya bilang, setelah beberapa bulan kami coba mencari solusi karena juga pembangunan juga harus tetap berjalan. Alhamdulillah kami ya dengan tadi silaturahmi dengan beberapa anggota DPR dan silaturahmi dengan OPD ada program-program yang tetap jalan. Alhamdulillah lah, artinya tidak semua kegiatan-kegiatan kita kemarin itu terpangkas. Alhamdulillah dengan ada program dana dari bukir-bukir dewan dan OPD terkait, alhamdulillah masih bisa kita lah untuk mengurangi kemarin pakai kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan. yang seharusnya pakai dana desa akhirnya bisa dialihkan. Ya, begitulah. Ya, kemudian juga berbicara tentang pengembangan dan pembangunan di sini serta tadi juga mengingat pelayanan nih Pak ya. Kita coba meningkatkan pelayanan. Kenapa jadinya inginnya ada perubahan dalam pelayanan di kantor desa ini Pak? Ya. Ya tentunya kan saya sudah sampaikan di depan tadi, artinya desa kita ini bisa dikatakan sudah berada di pinggiran kota, dan tentunya dengan masyarakat kita yang cukup besar. Di Loduri Ulu ini ada kurang lebih data penduduk kita itu kurang lebih 10.000 jiwa ya. 10.000 jiwa. Dan keadaannya majemuk. Loduri Ulu ini memang unik, bisa dikatakan miniaturnya Indonesia lah. Karena di sini beragam. Semua suku yang ada di Indonesia ada di Loduri Ulu. Dan agama juga semua ada di Loduri Ulu, dan alhamdulillah hidup rukun, damai, berdampingan, tidak ada suatu yang kejadian yang bisa menghambat. Ya kemarin makanya saya juga dengan adanya digitalisasi desa ini untuk meningkatkan pelayanan tentunya ya kan, apalagi sudah ini zaman milenial ya bahasanya. Milenial. Oke, zamannya milenial. Nah jadi sekarang ini tidak perlu lagi orang tuh perlu datang ke kantor desa. Makanya saya kemarin berdiskusi dengan rekan-rekan di kantor, bagaimana kita rombak ini pelayanan, bagaimana supaya pelayanan ke masyarakat kita semakin prima. Ya kemarin kita sudah mulai dengan tahapan ya, setelah tadi badai COVID kemarin melanda, ya alhamdulillah di tahun ketiga saya sudah mulai COVID itu kemarin sudah landai, anggaran sudah mulai terfokus. Ya alhamdulillah kita sudah kembali bisa menata kembali dengan perkembangan yang ada di desa. Ya kemarin juga sudah kita mulai, ya alhamdulillah saat ini kita juga sudah mengarah ke digitalisasi desa, dan alhamdulillah kemarin di akhir 2023 ya kemarin 2022 ya. Alhamdulillah juga kita mendapat peringkat pertama dalam pelayanan Padudes ya di tingkat Kecamatan Lojanan. Ya, alhamdulillah lah, ini tentunya berkat kerjasama semua unsur elemen yang ada di desa, kita bisa bersinergi. Tentunya penilaian ini pun bukan dari kita. Tentunya ini adalah penilaian dari tim kecamatan yang berdasarkan juga bersama tim mereka untuk menilai pelayanan-pelayanan yang ada di desa-desa yang ada di Kecamatan Lojanan. Dan nggak tahu nih Pak, kita nilai ini nggak tahu. Sementara itu saya terus terang aja kaget juga, surprise juga, artinya tiba-tiba diundang di kecamatan, ada acara, waktu itu ada acara apa ya di akhir tahun saya lupa, tiba-tiba kemudian ada pengumuman tentang pelayanan Padudes ya.
Dan waktu itu diumumkan loh Duri Ulu menjadi yang terbaik ya, surprise juga sih. Ya, saya sempat juara satu dan saya sempat bertanya juga kepada pihak kecamatan apa indikatornya ini dan kok tidak pernah ada tim yang datang untuk menilai apa segala ya kan. Tetapi ya informasi mereka memang penilaiannya secara diam-diam dan mereka juga melihat sudah perkembangan yang ada di Desa Lowoduri Ulu, mereka sudah cukup pesat dengan adanya pengembangan yang ada. Ya alhamdulillah lah, artinya saat ini perlu kita pertahankan dan tentunya ini juga terus kita tingkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Makanya tadi saya sampaikan saya ingin mempermudah bagaimana masyarakat. Nah, warga Etam ini kan datang ke kantor ini sebenarnya jangan tegak dulu tuh lah, artinya tegak dulu tuh kadang menunggu dan ini dan itu bolak-balik sesuatu yang artinya ya bahasa kita kan kalau bisa dimudahkan kita mudahkan ya kan pelayanan ini ya. Bagaimana juga masyarakat itu karena sekarang ini waktu juga ya, apalagi tentunya dengan adanya IKN ini juga. Nah ini IKN ini juga menjadi catatan kita karena kedepannya kita akan menjadi ibu kota negara. Dan tentunya semua mata akan melihat ke daerah kita dan tentunya juga semua orang juga akan berduyun-duyun akan datang ke tempat kita dan itu tentunya kita perlu persiapan bagaimana sumber daya kita dalam melayani masyarakat. Nah, mengenai IKN ya Pak, bagaimana sih sebenarnya Ibu Kota Nusantara atau IKN ini memengaruhi visi perkembangan desa kita ini Pak? Sangat berpengaruh dengan adanya IKN ini setelah diumumkan oleh Pak Presiden Jokowi pada tahun 2019 ya. 2019 betul. Ya, 2019 waktu itu sangat mempengaruhi pembangunan. Tentunya sekarang banyak pembangunan yang masuk ke tempat kita karena memang saat ini semua akses yang ada di lingkaran IKN semua dibangun. Ya, tentunya ini juga dampak positif bagi kita. Dan tentunya juga ini kedepannya dengan adanya orang-orang akan masuk ke daerah kita, tentunya ini perlu sandang, pangan, papan, ya kan? Artinya ini juga kita jangan menjadi penonton di tempat kita. Artinya nantinya dengan potensi-potensi yang ada di desa kita ini, ya kan? Bagaimana nantinya sektor-sektor yang lain bisa kita kembangkan, tentunya pertanian. Nah, alhamdulillah pertanian kita ini kan saat ini kita ini kurang lebih mempunyai untuk lahan pertanian sawah itu kurang lebih 150 hektar. 150 hektar. Ya, 150 hektar ya. Yang terbesar itu ada di dusun 5 Batu Hitam. Batu Hitam. Ya, di seberang itu ya lahan pertanian cukup besar. Kalau di tempat dusun antara 3 dan 4 itu kebanyakan ladang dan perkebunan dan sayur mayur ya. Dan juga potensi peternakan, perikanan dan perkebunan juga cukup ada potensinya karena memang lahan kita tuh sangat luas. Nah, saat ini kan khususnya untuk perikanan warga kita di bantaran sungai juga kan banyak yang punya keramba jukut keramba jukut. Kemudian saudara-saudara kita yang ada di dusun 3 itu juga ada yang sudah punya kolam ikan juga pedakan, kemudian juga ada yang sudah punya peternakan sapi, kandang sapi ya kan. Nah tentunya ini terus kita akan kembangkan karena melihat potensi ini jangan sampai nantinya kita menjadi penonton. Ini adalah ada potensi yang cukup besar ke depannya. Bagaimana nanti ada banyak orang yang akan masuk. Karena banyaknya orang datang. Makanya saya selalu memotivasi kawan-kawan yang ada di kantor. Bagaimana kita memberdayakan masyarakat kita ke depan. Ini persiapan kita. Bagaimana nanti anggaran arah pembangunan kita ke depan untuk mempersiapkan potensi-potensi ini. Nah, ya, kemudian juga sarana infrastrukturnya. Jangan lupa juga nih infrastruktur. Betul. Karena infrastruktur ini sangat salah satu yang urgen. Kalau jalan kita, infrastruktur kita jelek, karena penopangnya lah. Iya, penopang nggak akan berjalan dengan apa yang kita harapkan. Nah, tentu contoh di dusun kita, dusun Masaping ya kan. Ya, di situ potensinya sangat besar ya kan, apalagi dusun Masaping ini langsung berbatasan dengan IKN. Nah tentunya ini yang harus kita genjot, makanya di 2 tahun terakhir ini pembangunan infrastruktur memang banyak saya genjot ke dusun 3 dan 4. Nah karena mereka itu satu jalur. Nah infrastruktur itu kita kuatkan di sana.
ya terutama jalan dan jembatan. Oke. Nah, jalan dan jembatan. Untuk dusun 1 dan 2 saat ini ya masih kita karena memang di sini pemukimannya padat, ya memang kendala kita dulu di awal saya juga menjabat itu adalah banjir ya. Oh, Ya, banjir ya. Memang banjir ini sudah apa ya? Sudah bahasa klasik lah artinya, karena apa, memang sudah masalah yang memang dari dulu ada. Umum memang karena pemukiman semakin banyak dan tentunya serapan air juga berkurang dan jalur ke Mahakam juga, karena juga Mahakam ini juga semakin dangkal ya, karena tapi itu sudah kita benahi mulai tahun saya pertama itu sudah kita benahi. ada proses tuh ya, Pak? Ada proses. Kami punya tema. Nah, saya Apa punya temanya, Pak? ya, setiap tahun pembangunan itu punya tema. Nah, tahun pertama dan kedua kemarin kami fokus kepada penanganan drainase. Oh, seperti itu. Artinya bagaimana jalur-jalur air ini semua semoga lancar. Ya alhamdulillah lah. Kita tidak bisa katakan hari ini kita bebas banjir, tidak. Tapi alhamdulillah hari ini sampai hari ini kita bisa mengurangi banjir. Ada terjadi pengurangan. Iya, ya. Berarti nggak bergerak sama sekali. Ya, artinya kalau kita bilang banjir tidak ada, ya artinya saya tidak mau juga artinya takabur, tapi melihat kejadian yang ada di lapangan saat ini, sekarang kalau hujan lebat, kalau dulu bisa berhari-hari berjam-jam lah gitu ya, ya, tergenangnya itu ya, berjam-jam atau tergenangnya. Tetapi saat ini alhamdulillah ya, kalau ada hujan sekarang hitungan ya 30 menit setelah hujan sudah habis. Kalau itu ada banjirnya, kadang juga nggak ada banjir karena alhamdulillah semua jalur sudah mulai kita akses, kita buka semua ya, dan juga pengaruh Sungai Mahakam, karena bagaimanapun juga air ini kan tergantung pasang surut Mahakam. Iya juga. Kalau air Mahakam pasang, air nggak bisa keluar. Iya. Agak lambat. Tapi kalau air Mahakamnya agak surut, ya alhamdulillah itu lancar. Tapi alhamdulillah sampai saat ini bisa saya katakan untuk progres penanganan banjir, alhamdulillah lah sudah ada kemajuan. Berarti di Desa Loduri Ulu ini penanganan banjirnya cukup efisien berarti. Ya alhamdulillah lah, artinya kami karena selalu menekankan, artinya kemarin tema saya waktu menjabat kemarin, tema pembangunan kita tahun pertama dan tahun kedua kemarin saya fokus pada pembangunan drainase. Nah, tahun ketiga kemarin kita sudah mulai arahnya digitalisasi desa, pembangunan infrastruktur yang ke arah ekonomi kerakyatan. Seperti itu. Untuk tahun depan tentunya ada tema kembali kami ya. Berarti pembangunan tema lagi. Iya, ada tema dan Selalu tentu ada tema, harus ada tema, dan tentunya kami mensinkronkan dengan tema dari kementerian dan tentunya program dari kabupaten ya, karena memang visi misi kepala desa harus selaras dengan misi kabupaten, Pak Bupati, dan tentunya visi misi dari Kementerian Desa juga, karena jangan kita lupakan dana desa itu berasal dari pusat. Dan tentunya ada regulasi dan aturan-aturan. Nah, seperti itu tidak bisa juga semaunya. Langsung keluarkan Artinya juga harus melalui fase-fase, artinya petunjuk juknis lah. ada juknis. Ya. Oke, jadi mengenai program-program pembangunan yang ada nih Pak, kira-kira program apa aja sih yang Minum dulu hak nih, serak nih lah. Silakan, Pak, silakan. Nih diberi anu mahan nih, air putih mahan ini. Yang Aduh. ini mahal tampilnya Ya. ya, Pak. Yang penting gelasnya baik ya, Pak. Ya. Pak nih. Jadi selanjutnya nih program-program yang sedang berjalan saat ini nih, mengenai kan tadi Bapak sempat sampaikan seperti tema pembangunan kan Pak. Yang pertama ada tahun pertama dan tahun kedua mengenai penanganan drainase, pelancaran drainase dan segala macamnya. Tahun ketiga dengan digitalisasinya, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan ini podcast Pak ya. Kemudian kita sudah mau masuk ke tahun keempat Bapak nih. Kiranya program apa aja yang sedang berjalan nih Pak di Desa Loduri Ulu? Dan kiranya dampak yang terasa di masyarakat itu seperti apa Pak? Ya tentunya tahun ini kan kita masih digitalisasi desa dan tentunya penguatan ekonomi kerakyatan, artinya dari dampak COVID-19 tadi ya kan. Tentunya kemarin kan ada dampak yang cukup besar Paskanya Pak. pasca, makanya sekarang ini kita menguatkan ekonomi kerakyatan. Nah, kemarin kita sudah mulai berikan bantuan kepada kelompok-kelompok pertanian. Kemarin kita bantu pupuk kepada petani, alat alsintan juga, alat hand traktor kemarin juga kita bagikan melalui dana desa, juga melalui pokir-pokir dewan, melalui silaturahmi yang kita jalankan terus. Kemarin juga kita bantu kelompok peternakan, Bantuan apa itu Pak? sapi. Alhamdulillah kemarin ada juga kita beri bantuan sapi kepada beberapa kelompok peternakan. Kemudian juga UKM ya, UKM juga kan alhamdulillah di Loduri ini ada beberapa UKM yang alhamdulillah berjalan sudah ya, berupa bantuan alat-alat
Nah, kemarin ada yang kita bantu pembuatan alat untuk membuat keripik. Ada juga yang untuk kemasan kita bantu, dan juga labelnya juga, perizinannya juga kita bantu. Sampai situ Pak ya, Ya, perkembangan agak bantunya nih. iya, supaya nanti untuk memasarkan kan tentunya kita melihat kemasan dari kualitasnya, kemasan dan perizinannya. Nah, itu sudah juga kita jalankan alhamdulillah. Dan tahun ke depan tema kita sama sebenarnya, artinya penguatan ekonomi kerakyatan dan penguatan infrastruktur. Kemudian kita coba sekarang ini untuk mengarah ke desa wisata. Oh, desa wisata. Desa wisata. Ada yang dibangun nggak Pak sekarang Pak? Ya, Tentang wisata ini. wisata ya, kita saat ini ada melirik di Jalan Bukit Teratai. Oh, di Bukit Teratai. Bukit Teratai itu ada potensi, artinya pemandangan ya, view-nya di atas ketinggian bisa melihat Sungai Mahakam dari atas ya, gunung. Iya, keseluruhan. Kita bisa ambil untuk nantinya ya membuat ya semacam spot-spot lah untuk foto. Tapi tentunya ini masih melalui kajian. Tapi kita mulai dari tahun ini sudah kita mulai. Kita sudah membuat kemarin ada beberapa satu spot untuk spot foto. Nah, tentunya ini juga untuk memancing ke depannya untuk beberapa pihak tentunya yang terkait nanti juga bisa membantu program kami di desa tentang wisata tentang wisata. Dan juga nanti tahun depan saya kemarin sudah diskusikan dengan rekan-rekan di Pemdes ini juga, terutama Pak Sekdes dan Korkasi, dan juga saya sudah diskusikan dengan BPD untuk tahun depan kita akan memprogramkan untuk pembangunan desa wisata dan konsultannya langsung. Jadi untuk membuat ini kita coba akan cari konsultan yang mengerti, kita buat blueprintnya lah bahasanya. Yang mendalami itu. Iya, artinya ada konsep ya, artinya ada konsep nanti yang sudah kita buat bentuknya seperti apa ya kan. Mungkin saya ada melihat kemarin di luar bagaimana mungkin kita buat balon udara kayak di Turki itu layangan putus ya kan. Layangan putus ini banyak nonton sinetron atau film ini ya. Kapadokia. Iya, Kapadokia. Tegak tuh hak kisahnya tuh kan. Nah, kita kemarin saya sudah ada beberapa orang yang artinya coba saya cari informasi. Ya alhamdulillah ada sudah ini orang yang bisa. Cuma tentunya ini melalui proses dulu. Kajian ya, bagaimana nantinya jangan sampai kita membuat wisata tetapi tidak ada yang kita dapat. Tidak ada outputnya dari Pak. Outputnya tidak ada. Saya tidak ingin artinya kita hanya kayak seremoni aja. Ayo kita bikin desa wisata, bikin aja. Tetapi nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada yang datang. Rugi dong. Artinya kita harus juga berpikir bisnis ya kan. Ya, bagaimana dana yang kita investasikan juga menjadi sumber PAD juga kita ke depan. Ya tentunya seperti itu karena memang harapan kita seperti itu ya kan. Dan saat ini kita mulai juga sudah dengan kemarin ada spot yang kita bangun dan juga infrastruktur jalan ke arah tempat tersebut. Ini hampir 2 tahun ini sudah saya genjot juga pembangunannya. Dulu itu jalannya tertutup tuh. Di atas itu Pak? Iya tertutup. Bukit itu tertutup. Artinya juga sempat ada yang ngomong nggak mungkin itu bisa tuh Pak, karena memang ada batu yang gunung batu ya. Sempat ada yang pesimis. Sempat yang pesimis ya tentang kondisi alamnya, artinya aksesnya. Tapi alhamdulillah dengan pelan-pelan kita kemarin Bismillah, akhirnya sekarang sudah nampak lah. Ya progres jalannya ke sana mungkin bisa dilihat, mungkin sudah mencapai ya bisa dikatakan 50% lah sudah dikatakan. Sudah bisa diakses kan? Sudah bisa ditembusi, cuma memang masih belum di semenisasi semua. Ya inilah artinya salah satu visi misi saya ke depan, juga termasuk visi misi saya sewaktu kepala desa, bagaimana meningkatkan PAD ke desa ya kan. Tetapi ya itu bukan artinya yang utama. Bagaimana dulu kegiatan ini juga berdampak bagi masyarakat sekitar. Itu sisi yang utama. Yang paling utama. Prioritasnya situ. Karena kalau kita bangun ada usaha situ tentunya kalau itu rame, perekonomian warga kita di sekitar itu juga akan hidup. Nah, ini tentunya ini yang kita harapkan. Kan? Sip. Jadi dalam proses pembangunan yang ada di desa nih Pak ya, karena Etam ini kan salah satu temanya menuju kemana sih desa Etam ini kan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya mungkin kayak apa sih tantangan terbesar Pak yang dihadapi dalam mengembangkan desa Lodori Hulu, dan apa strategi yang sudah Bapak tempuh selama ini? Ya, kalau tantangan tuh memang banyak
banyak sih sebenarnya. Ya artinya ya juga saya tidak bisa ungkapkan di sini ya kan sebenarnya. Tapi itulah tugas seorang pemimpin ya kan. Bagaimana artinya menyelesaikan permasalahan ini artinya dengan penuh percaya diri, kemudian dengan kesabaran dan tentunya menggandeng seluruh elemen ya. Iya. Tetap ada keterlibatan. Ada semua tentunya membuat Desa Loduri ini lebih baik dan ke depan itu tidak bisa melalui tangan saya sendiri. Oke. Artinya semua harus bergandengan tangan ya kan. Tentunya ini juga sesuai dengan slogan desa kita ya kan, bersama kita bisa. Artinya saya tidak mungkin bisa sendiri membangun Desa Loduri Ulu tanpa ada keterlibatan semua elemen yang ada di desa kita ini. Jadi ya kalau masalah kendala itu Pasti ada. pasti ya? ada. Pasti Tetapi ya tadi kita berpikir positif. Artinya bagaimana kendala-kendala ini juga bukan menjadi satu penghalang ya artinya. Ya, tentunya dengan komunikasi yang baik ya kan. Tentunya menjaga silaturahmi dan komunikasi ya. Saya selalu welcome kok. Artinya juga sebagai kepala desa yang saat ini menjabat. Artinya pro dan kontra itu pasti ada. Ya, Pasti ada. pasti ada karena dari 10.000 jiwa yang ada di Loduri Ulun ini pasti semuanya pemikirannya juga berbeda-beda Ya. ya kan. Tapi bagaimana kita bukan mencari perbedaannya, kita mencari persamaannya. Bagaimana menyatukannya Ya. Pak, ya? Makanya dalam permasalahan ini kita jangan cari salahnya sebenarnya. Jangan cari salahnya, cari yang sama aja, yang benarnya aja kita cari. Iya, biar Kalau sinkron lah bahasanya. sinkronnya, kalau kita saling mencari kesalahan, Tidak habis ya gampang maha orang ya gampang maha. Kalau kita mencari kesalahan itu paling nyaman. Mengkoreksi orang lain itu paling gampang. Tapi untuk mengoreksi diri sendiri itu sulit. Nah, tapi tentunya inilah satu tadi saya sampaikan ada komunikasi. Kalau ada sesuatu yang kurang pas, komunikasikan. Nah, artinya ini juga informasi juga nih kan, ini mumpung ada media ini kan, artinya juga saya sampaikan kepada seluruh elemen yang ada di Desa Loduri Ulu, ada memang sesuatu yang perlu disampaikan, sampaikanlah ke kami. Artinya bagaimana kita mengatasi masalah yang disampaikan tadi. Oke. Iya. Jalan keluarnya Pak. Ya? Iya, jalan keluar kan lawang ya. Nah, tapi jangan lawang dari tujuh ya kan. Nah, saat ini nih kebanyakan orang hanya melemparkan protes atau melemparkan isu atau melemparkan permasalahan, tetapi tidak bisa memberikan gambaran solusi. Artinya Cuma kami berkah gitu. iya, artinya kadang juga informasi yang mereka dapatkan itu salah. Makanya saya sampaikan, artinya silahkan sampaikan, berikan gambarannya seperti apa, kita sinkronkan ya kan, apa sih yang artinya perlu kita benahi sama-sama. Jadi sebetulnya terbuka aja Pak ya. Terbuka aja kalau kita Ada ini batasan pada ada dasarnya. batasan. Kita ini yang penting ya artinya disampaikan dengan cara yang baik ya kan. Apalagi kalau saya ini orangnya kan sebenarnya santai aja. Santai aja. Iya, mau ditemui apa di mana aja yang penting saya ada, mau sambil kita ngopi monggo, malah saya senang itu. Nah, kalau ada ngopi-ngopi itu pas itu Pas ya, lah. pas. Tapi ya tadi saya sampaikan tadi kembali, silakan menyampaikan pendapat tetapi dengan cara yang baik dan elegan dan pantas. Tidak perlu artinya menyampaikan itu kadang ya media sosial ini sebenarnya juga Ya rawan sih Pak. ya ada media sosial ini kan kalau kita gunakan dengan baik juga jadi baik. Betul. Nah, tapi kalau tidak kita gunakan secara tidak bijak bisa berbahaya ya kan. Kadang kembali ke dirinya juga sih. Iya, ya kadang orang tuh kan kalau dulu kan ada peribahasa mulutmu harimaumu ya. Ya. Ya, kalau sekarang nih bahaya nih. Jarimu harimaumu sekarang ini. Iya, jari ini lagi ini kan udah turun jarang lagi tam nih. Ketik mahal lagi nih tegak-tegak nih kan udah bahaya nih nih. Atau dapat sesuatu yang share. Enggak tahu nih bahan yang share ini paham juga nih. Saya paham juga bujur juga. Oke ya, jadi memang mengenai tantangan-tantangan tadi pasti ada sih Pak ya. Memang kita nggak bisa pungkiri itu tidak ada. Dan kalau kita merasa kayak nggak ada halangannya aku baik-baik aja sebenarnya gitu. Nah, kita mungkin pindah ke beberapa pindah poin tadi tentang pembangunan. Tadi Bapak sempat nyinggung pada awal pembahasan tadi mengenai bahwa sekarang ini zaman milenial. Ya. Nah, zaman milenial ini identik dengan pemuda dan bagaimana pemuda itu bisa mengelola digitalisasi. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan kali ini Pak, bagaimana sih peran pemuda di mata Bapak nih ya di Desa Loduri Ulu dalam menggerakkan inovasi dan perkembangan di Desa Loduri Ulu ini Pak?
Ya peran pemuda saat ini memang sangat vital ya, sangat vital apalagi dalam rangka digitalisasi desa ya kan, karena ini memang pemuda-pemuda yang artinya apa namanya kalau di media sosial tuh apa namanya milenialnya apa nih, poin Z apa namanya tuh? Kalau milenial Pak, Gen Z Gen Z ya. generasi Z Pak. Generasi Z. Bukan generasi MZ ya. Pak, itu. Nah, ya itu. Pemuda saat ini artinya memang harus artinya genggam apa artinya bergerak ya kan, jangan menjadi penonton. Makanya saya mulai ini dari desa nih ya, saya mulai dari desa ini saat ini ya, kita mulailah artinya di pelayanan saat ini ya kan, tim desa saat ini saya memberdayakan anak-anak muda desa yang sekarang ada ini untuk bekerja di desa. Mungkin dulu ya saya bilang tadi di pembukaan, orang dulu identik datang ke kantor desa tuh orangnya tuwek ya kan, mainannya mesin ketik ya kan, tegak tuh kan. Ini kan udah mainnya Android dah ya kan, nah HP dah tuh kan. Ini lagi mainnya tuh mesin taktik tuh kan. Ini kan orang sudah sudah kan cepat juga. Nah makanya dengan adanya ini saya rubah teman-teman. Ya artinya saya bukan menggunakan yang tua atau jelek, tidak. Artinya kan kita ingin regenerasi artinya bagaimana perkembangan ke depan ini lebih pesat. Ya benar Pak. Artinya kita ini jangan lagi jalan, kita ini sudah lari. Ya, bukan lagi artinya selangkah dua langkah lagi, kita ini sudah harus berlari. Nah, kebun tegak orang Joko Tatu di ujung etam nih sudah. Apalagi IKN di depan mata. Jujur Pak. Akan banyak orang yang masuk ke tempat kita yang mempunyai potensi yang lebih dari kita. Mungkin orang dari Jawa, orang dari Sulawesi masuk ke sini. Tentunya persaingan semakin ketat. Tentunya kita sebagai pemuda desa, putra daerah, jangan nantinya bengong aja. Ya mungkin saya tidak merendahkan artinya SDM kita, tetapi kebanyakan mereka yang dari luar pulau itu lebih bergerak dan punya lebih apa ya, bisa dikatakan lebih apa ya bahasa yang pas ini, mereka ini lebih proaktif dan lebih berinovasi. Nah, inilah yang harus saya tekankan kepada teman-teman rekan-rekan ini kan pemuda, tentunya pemuda yang ada di desa. Saya mulai dari desa nih. Saya sudah coba kembangkan di desa ini, anak-anak muda semua ayo kembali ke desa, bangun desa. Nah, sekarang kita kemudian peran serta pemuda. Peran serta pemuda dalam pembangunan. Alhamdulillah saat ini saya selalu artinya kegiatan kita juga tahun depan nih, pemberdayaan ini juga kita kencangkan ini, terutama pemuda. Untuk tahun depan ini dengan anggaran yang cukup besar. Alhamdulillah tahun depan ini kita cukup besar ini. Kita akan mengelola dana ini ya, kalau ADD itu 5,3 informasi pagu yang kita dapat, mungkin DD juga informasi akan naik ya kan, dana desa. Dan tentunya ini kemarin saya sudah arahkan ke Pasekdes untuk mengatur ini pelatihan-pelatihan keterampilan untuk para pemuda. Oh, jadi ada disiapkan sudah Pak ya? Sudah. Sudah kita anggarkan itu untuk mengasah artinya kemampuan. Bagaimana nanti kita anak-anak muda kita sudah mempunyai skill. Janganlah ya, karena memang orientasi anak-anak muda kita ini kan lulus sekolah bekerja ke perusahaan. Ya, itu. Mindsetnya ke situ. Iya, makanya saat ini saya coba mindset nanti ke depannya bagaimana mereka mempunyai pola pikir untuk menjadi wirausaha. Nah, ini pun juga saya sedang garap ini dengan Pak Sekdes. Mungkin nanti kita akan datangkan motivator atau untuk memotivasi, merubah mindset. Ya, benar. Merubah mindset, kita undang seluruh pemuda, nantinya kita akan berikan seminar gitu, bagaimana mindset itu dirubah, karena kebanyakan mindset kita ini sama saya kayak dulu, artinya saya juga sama dulu waktu habis selesai sekolah cari kerjaan ya kan. Ya tidak salah memang cari kerjaan itu bagus ya kan, tetapi alangkah baiknya kalau bisa membuat lapangan kerja. Benar. Apalagi potensi ada ini. Ya, potensi ada nih. Terbuka nih, karena memang ya tadi IKN ini dampaknya besar sekali. Besar sekali. Iya. Pembangunan, Pak ya. Iya. Saya ini selalu bersilaturahmi dengan instansi terkait ya. Terakhir saya kemarin ketemu deputi IKN. Ya alhamdulillah kemarin bisa bertemu beliau, yang alhamdulillah beliau adalah putra daerah Kalimantan Timur, Pak Alimuddin. Pak Alimuddin ya. Ya, kemarin saya sempat
silaturahmi dan beliau banyak memberikan masukan-masukan artinya tentang keterlibatan pemuda nantinya dalam pembangunan IKN. Nah, ini juga akan menjadi juga catatan bagi kami tentunya di desa untuk tahun depan, ya kan. Nah, ini yang artinya menjadi poin penting tahun depan ini, artinya bagaimana peran serta pemuda dalam pembangunan desa. Satu faktor yang kita ingat, dengan kehadiran IKN di tempat kita, di daerah kita, di Kutai Kartanegara dan di Kecamatan Panajam Pasir Utara ini, dampaknya itu sebenarnya sangat luar biasa. Ya mungkin ini baru terasa, mungkin tahun 2024 dan akan datang ini kan sudah rame orang akan datang, apalagi target presiden kita Pak Jokowi tahun 2024 istana sudah ada di sini dan pusat pemerintahan sudah dipindah ke tempat kita. Tentunya inilah yang saya tadi sampaikan, orang-orang akan banyak masuk ke tempat kita. Ya, jadi memang pengembangan yang ada di desa dari segi pembangunan tidak hanya dari infrastruktur maupun SDM-nya juga jadi sorotan Pak ya sebenarnya. Pak, ya. Tidak ada yang tertinggal sebenarnya, semuanya dicoba untuk dikembangkan khususnya dalam pelatihan SDM, tidak hanya pemuda saja sebenarnya Pak ya. Kelompok-kelompok juga, kelompok tani, perempuan, nelayan dan segalanya itu juga jadi sorotan desa untuk bisa membangun desa ini secara bersama-sama, karena dengan hadirnya IKN ini kita juga jadi tantangan sebenarnya Pak. Kalau kita jadi duduk diam aja mereka datang, kita juga tidak punya apa-apa, kita yang kewalahan Pak. Bahkan bisa jadi mereka yang jual, kita yang beli Pak. Kita jadi penonton. Kita jadi penonton jatuhnya di situ. Oh, inilah itu penonton tadi Pak ya. Iya, makanya saya rekam kita bukan jadi penonton tapi jadi pemain. Pemain yang ibarat kayak kita yang punya nih. Iya, karena kita yang punya wilayah ini, kita punya potensi, kita punya lahan. Jangan sampai nanti orang luar masuk, mereka yang menguasai lahan kita jadi ikut kerja di situ. Ya sebenarnya nggak jelek-jelek amat juga artinya kan kita, tapi kalau bisa kita yang jadi pemain. Betul itu. Nasib lah seperti itu. Ini sudah 15 menit Pak ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita. Mungkin ada pesan-kesan Pak yang pengen disampaikan nih. Pertama saya kembali terima kasih kepada Saudara Rizky yang telah menggerakkan rekan-rekan pemuda yang ada di desa. Saya harapkan ini terus bisa berkembang dan bisa bersinergi dengan kami dari pemerintah desa dalam mengembangkan pembangunan di desa dan digitalisasi desa. Dan saat ini juga alhamdulillah juga kita dengan adanya digitalisasi desa, website kita juga sudah ada kan? Sudah ada Pak. Artinya keterbukaan publik juga kita buka, artinya dalam arti apa? Semua transparan dalam dari proses perencanaan, penganggaran sampai kita pembangunannya, eksekusi apa semua kita terbuka. Artinya kita upload di media kita untuk sebagaimana ini untuk informasi publik tadi kan. Untuk publik artinya keterbukaan kepada publik tentang bagaimana pembangunan di desa kita ini kita transparan. Nah, tentunya. Kemudian tentunya juga saya terima kasih semua kepada semua elemen masyarakat yang ada di Desa Lodori Ulu dan semualah yang artinya atas keberhasilan kita sampai alhamdulillah nih 2 tahun berturut-turut kita mendapatkan penghargaan. Penghargaan apa tuh Pak? Sebagai desa mandiri. Desa mandiri. Ya, alhamdulillah artinya kita desa mandiri adalah desa yang sudah levelnya status desanya sudah paling tinggi. Paling atas. Paling atas ya. Alhamdulillah 2 tahun ini tahun 2022 kita rebut, 2023 kita pertahankan. Ya mudah-mudahan di tahun depan kita bisa mempertahankan kembali dengan nilai indeksnya yang terus naik. Nah, alhamdulillah, dan tahun ini juga alhamdulillah kita mendapat apresiasi dari Kementerian Desa. Di akhir tahun ini di anggaran perubahan ini kita mendapatkan dana desa kembali tambahan senilai 136 juta. Ini tidak semua desa loh. Hanya beberapa desa. Ada beberapa desa. Jadi terpilih dong desa. Ya artinya nih ya semacam suatu kebanggaan juga sih. Ya, bukan kebanggaan saya, tetapi ini kebanggaan semua bagi kita sebagai bentuk dari artinya apresiasi dari Kementerian Desa kepada desa kita yang telah mungkin menjalankan roda pemerintahan dengan aturan sesuai ya. Artinya tadilah ini dari 193 desa yang ada sekukar, hanya sekitar 20 30 desa saja yang ada di Kukar yang dapat. Nah, artinya dan di Indonesia juga
Artinya tidak semua desa. Tidak semua desa. Ya artinya ini suatu kebanggaan bagi kita dan tentunya ini akan terus kita pertahankan dan bila perlu juga kita harus tingkatkan dan kami juga menyadari artinya kan masih banyak artinya kekurangan kita dalam menjalankan. Tentunya kami minta masukan kepada tokoh-tokoh masyarakat, sampaikan kepada kami tentunya informasi-informasi yang tentunya berdampak positif kepada desa kita. Karena memang sesuai dengan slogan kita, bersama kita bisa. Tegak tuha ya kan. Siap. Ya itu tadi pesan dan kesan dari Bapak Kepala Desa kita, Bapak Muhammad Arsad. Saya ucapkan terima kasih Pak ya setelah mau hadir dan menyempatkan waktunya di sini Pak. Memang beliau ini punya visi dan misi yang luar biasa sekali, yang sebenarnya kita itu kalau ngiringi Pak Kades nih payah juga bujukannya karena beliau ini lajunya bergerak. Jadi ya dari ini kita bisa dengarkan beliau apa sih tujuan beliau, menuju kemana sih desa kita bujukannya gitu. Oke Pak, mungkin sampai di sini kita berbincang-bincangnya, mungkin lain waktu apabila ada kesempatan kita kembali duduk bersama di sini, mungkin ditemani dengan rekan-rekan yang lain juga Pak. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Kades. Ya. Oke, di close man. Stop record. Dah.